Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Persitu NIM 2111127 Prodi PAI kelas PAI 3E untuk memenuhi tugas UTS Bapak Insan Jauhari. Pertanyaan pertama, ada 3 terma yang saling berhubungan dalam fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing dan bagaimana hubungan ketiganya. Pengertian fikih. Secara terminologi Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian tertentu. Pengertian syariah dan usul fikih. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Usul fikih adalah ilmu hukum yang dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih. Sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya ketiganya saling berhubungan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan beberapa mazhab dan jelaskan beberapa apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga istihsan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Mazhab Maliki. Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas Al-Habsyi. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada Khabaril Wahid, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Tokoh utamanya adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Quraisy. Dasar mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Beliau telah dapat mengumpulkan antara tarikat Ahlul Ro'i dengan tarikat Ahlul Hadis. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki 5 dasar yang utama, yaitu Nas Al-Quran dan hadis marfu'. Bila Imam Hambali mendapatkan suatu hadis, beliau kemudian berfatwa atau berifta dengan tidak memperdulikan keterangan-keterangan yang menyalahinya. Penyebab terjadinya mazhab, perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Soal nomor 3, buatlah studi kasus terjadinya jamak dan qasar dalam sholat. Terjadinya jamak dan qasar dalam sholat, kemacetan dan kesibukan sebagai alasan qasar dan jamak sholat. Nomor 4, buatlah ilustrasi pembayaran zakat fitrah dan mal, emas, pertanian, profesi, beserta penyelesaiannya. Zakat fitrah, emas, dan perak. Sebagai misal, seorang ibu memiliki simpanan emas sebesar 200 gram dan disimpan selama 1 tahun penuh. Ia wajib menunaikan zakat atas emas tersebut. Jika harga emas sekarang adalah 922.000 per gram, maka perhitungan zakat emasnya adalah 2,5% dikali 922.000 dikali 200.000 sama dengan 4.610.000. Zakat pertanian. Bapak Haji Sutik adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanam padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya? Jawab, jadi zakatnya hasil panen 10 ton sama dengan 10 kg melebihi nisab. 10 dikali 5% sama dengan 500 kg. Jika dirupiahkan, jika harga jual beras 10.000, maka 10.000 dikali 100
kali 10.000 sama dengan 100.000. 100.000 dikali 5% sama dengan 5 juta. Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau 5 juta. Zakat profesi. Sementara penghasilan Pak Aris adalah 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Maka Pak Aris termasuk wajib zakat penghasilan karena penghasilan lebih dari nilai emas 85 gram tersebut. Cara menghitung zakat penghasilan yang harus dikeluarkan Pak Aris, 2,5% dikali 10 juta sama dengan 250 juta per bulan. 2,5% dikali 120 juta sama dengan 3 juta per tahun. Pertanyaan nomor 4 yaitu buatlah ilustrasi penjelasan tata cara tayamun yang benar. Tata cara tayamun, tidak mendapat air atau ada air namun tidak cukup untuk bersuci, wudhu atau mandi. Adapun cara tayamunnya yaitu siapkan debu yang bersih, menghadap kiblat, membaca niat, usap kedua telapak tangan ke seluruh tubuh, telapak tangan menyentuh debu, telapak tangan menyentuh lengan hingga siku, mengusapkan kedua telapak tangan, membaca doa dan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya Muhazzad Abdullah akan menjelaskan tentang pengertian syariah. Syariat menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Dan adapun menurut istilah yaitu hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk guna diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Dan adapun menurut salah satu tokoh Islam yaitu Hasbi Asyidiki mendefinisikannya dengan segala yang disyaratkan Allah untuk kaum muslimin baik ditetapkan oleh Al-Quran ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun takrirnya. Dan adapun pengertian fikih. Fikih menurut bahasa atau etimologi. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham. Seperti pernyataan yang berarti saya memahami pelajaran itu, yang artinya arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Dan adapun menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Dan adapun menurut tokoh Islam yaitu Hasbi Asyidiki, beliau mengatakan hukum-hukum syara-syara yang diperlukan ke dalam renungan yang mendalam atau pemahaman dari ijtihad. Dan adapun hubungan antara syariah dan fikih. Di sini hubungan syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena syariah adalah hal yang menjadi sumber atau landasan fikih. Sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Penggunaan pada dua kalimat tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang membuat seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya fikih. Dari hal ini dijelaskan bahwa fikih tidak boleh bertentangan dengan syariah dan fikih tidak boleh menghapus ketentuan syariah. Dan kalaunya terjadi syariah dan fikih berbeda, maka fikihnya tidak berlaku. Namun syariah dan fikih tetap memiliki perbedaan, ya walaupun keduanya sama-sama sebagai petunjuk untuk umat manusia dalam menjalankan ketentuan Islam. Dan adapun pengertian mazhab.
Secara etimologi, mazhab adalah masdar mimi sekaligus merupakan isim al-makan dari fi'il al-madi atau zahabah yang berarti pergi. Namun lafaz tersebut juga dapat diartikan dengan al-rayuh atau pendapat. Dan ada pun latar belakang timbulnya mazhab. Pertama yaitu adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam. Yang kedua, adanya pengikut-pengikut yang menyebar luaskan atau mempertahankan dan membela pendapat mereka. Yang terakhir, adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum. Selanjutnya, ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam fikih hukum Islam. Ikhtilaf secara etimologi berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan yang artinya lawan sepakat, perbedaan pendapat atau pandangan, berbeda, berlainan dan tidak sama. Di sini pun membahas sebab-sebab terjadinya ikhtilaf yang tadi atau perbedaan pendapat. Pertama, perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Yang kedua, sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah. Yang ketiga, perbedaan mengenai kawaid atau usuliyah dan kawaid fiqhiyah. Yang keempat, perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran. Yang kelima, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang keenam, perbedaan tentang kias. Dan yang terakhir, perbedaan dalam bacaan atau qiraat Al-Quran. Nah, yang selanjutnya tentang salat jamak qashar. Nah, di sini saya membahas pengertian salat jamak yang artinya adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua salat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu, seperti mengerjakan salat zuhur dengan asar yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya, dan sedangkan salat subuh tidak boleh dijamak. Nah, jadi salat subuh tidak boleh dijamak. Dan hukum salat jamak yaitu hukum mengerjakan salat jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tadi. Nah, di sini ada syaratnya, syarat salat jamak. Yang pertama, syarat salat jamak adalah dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Yang kedua syaratnya yaitu perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi dan lain-lain. Dan ada pun syarat terakhir yaitu dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam. Salat boleh dijamak. Pasangan salat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Macam-macam salat jamak takdim, yakni menjamak salat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur dengan 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar. Dan salat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib dengan 3 rakaat salat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Selanjutnya jamak takhir, yakni menjamak salat yang dilaksanakan dalam waktu salat yang kedua. Salat zuhur dengan salat asar dilaksanakan di dalam waktu asar dengan 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar. Salat maghrib dan isya dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian pembagian zakat mal. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contohnya dan cara penyelesaiannya. Nah, lanjut kita ke yang terakhir yaitu tata cara tayamum. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, mengumpulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya.
Yang kedua, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Penjelasannya, semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah, dilakukan sekali usapan saja. Dan bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Selanjutnya, tidak wajibnya urut atau tertib dalam tayamum. Nah, jadi tertib itu tidak wajib dalam proses tayamum. Terakhir, tayamum dapat menghilangkan hadas besar, semisal janabah atau junub, demikian juga untuk hadas kecil. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.